firman Tuhan, saya ajak pada Bapak Ibu untuk membukakan di dalam 1 Raja-Raja 19 ya. Mana saudari Dila? Di mana Dila ya? Oh, sakit perut ya. Puji Tuhan. Sakit perut kok puji Tuhan ya, mau. Haleluya. Puji Tuhan. Gak mungkin kita tunggu ya. Jadi ya sudah. Baik. 1 Raja-Raja 19 ayatnya yang pertama kita baca sampai dengan ayatnya ke-8. Semua sudah dapat 1 Raja-Raja 19 ayat pertama sampai dengan 8. Sambil kita mencari, ya saya keluarkan kata begitulah. Karena saya ini bukan orang cerewet, tetapi saya ini namanya gembala. Gembala itu kepingin sekali anak-anak itu diberkati. Kalau saya sebagai penginjil, kalau saya hanya hamba Tuhan saja macam begitu, ya terserah Bapak Ibu mau dengar apa tidak, itu terserah. Tetapi saya sebagai gembala, Tuhan percayakan domba-domba ke tempat ini untuk digembalakan. Jadi saya harus berusaha melakukan yang terbaik ya. Tapi kalau saya sudah lakukan terbaik, tidak bisa juga mau bilang apa. Saya serahkan kembali kepada Tuhan. Tetapi Tuhan melihat hati saya melakukan yang terbaik. Semua oke? Sudah dapat? Siap ya? Nanti saya akan minta Bapak di antara Bapak Ibu juga pasti mendapatkan giliran untuk baca. 1 Raja-Raja 19 ayatnya yang pertama. Elia ke Gunung Horeb. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Saya minta saudara Eksan baca. Agak cepat. Nyawamu ya, tolong ya diperhatikan. Maka takutlah ia, lalu bangkitlah dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Betseba yang termasuk wilayah Yehuda itu, meninggalkan bujangnya di sana. 4. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan. Ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Saya minta Ibu Gembala. Ibu Gembala. Enam. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaringlah pula. 7. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagiku. 8, ayo sama-sama jemaat, 1, 2, 3. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Sekali lagi ayo sama-sama, ayat ke-8, 1, 2, 3 yang keras. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh karena kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb.
Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbahagialah yang mana pagi hari ini kita diizinkan membaca, merenungkan, mengeluarkan kata-kata tentang firman Tuhan, karena Dialah yang mempunyai kerajaan surga. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita belajar tentang Elia di Gunung Horeb. Ya, kalau kita melihat di dalam terjemahan sehari-hari, dikatakan di sini Elia di Gunung Sinai. Puji Tuhan, oleh kasih karunia Tuhan, oleh kebaikan Tuhan, Tuhan izinkan saya naik ke Gunung Sinai sampai ke puncak betul-betul di atas. Ya, saya bersama orang tua ini, Bapak Toga Sirait bersama Ibu almarhumah, naik ke Gunung Sinai. Tetapi yang dikatakan di sini Elia ke Gunung Horeb. Terjemahan sehari-hari, Elia ada di Gunung Sinai. Ya, berdoa kita semua, tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan Yesus belum datang, percaya kita sanggup, kita bisa, dan Tuhan sanggup untuk mengantarkan kita ke Gunung Sinai, ke Israel sana. Tadi malam saudara Andre berkata, Papa, rencana saya tahun depan saya mau ke Israel. Ya, saya bilang monggo-monggo saja, karena temannya ada mengajak ke sana. Karena sekarang pandemi lagi tutup, tapi tahun depan sudah mulai buka kalau pandemi ini sudah selesai. Tapi kalau pandemi masih naik terus, kita masih tetap ya di dalam PPKM. Tidak bisa kemana-mana, semua tutup dan lain-lain. Singapura saja sekarang kalau kita masuk di Singapura tidak bisa keluar hotel 14 hari, masih tetap. Jadi jangan dipikir sudah aman. Masih Tuhan izinkan semua itu terjadi. Maka itu kita butuh sekali ya Tuhan Yesus untuk senantiasa menolong, memberikan kekuatan, bahkan juga menyertai kita. Kalau kita melihat di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat pertama, kita baca di sini, ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh sebuah nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, begini kiranya parah Allah, Allah itu huruf kecil, menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu jika besok kira-kira pada waktu itu aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita perlu tahu dulu kenapa Raja Ahab pada waktu itu yang memimpin bangsa Israel sekian puluh tahun. Tetapi Raja Ahab ini dia bukan membawa bangsa Israel ini hidup takut akan Tuhan. Tetapi Raja Ahab ini ya membawa bangsa Israel bukan menyembah Tuhan, tetapi menyembah patung-patung atau menyembah Baal-Baal atau patung Arisera ya. Tapi kita melihat di sini pada waktu itu Elia, kita tahu semua ya, dengan Nabi Baal ini sebanyak 450 orang sama 400 ya patung-patung Asyera itu. Di situ mereka benar-benar sama-sama mencari Tuhannya sendiri. Nabi Baal selama 450 orang ini, mereka ini pada saat itu bukan menyembah Tuhan, tapi mereka itu adalah dukun-dukun ya, yang boleh dikatakan sekarang dukun-dukun yang menyembah Allah-Allah lain, bukan Allah kita Tuhan Yesus. Pada satu saat di Karmel. Di Karmel ini kita melihat terjadilah yang mana pada waktu itu bangsa Israel ini mereka ada di situ, mereka sempat bertengkar karena apa? Elia berkata, sampai kapan ya kamu ini seperti begini? Sampai kapan harus menyembah terus Baal? Ya, bahkan engkau ini Ahab,
Kau sampai melakukan si patung-patung sebanyak 400 kamu menyembah. Kenapa? Bukan kamu mau menyembah Tuhan. Sampai kapan kamu seperti ini? Ya, sampai kapan? Tapi saat itu mereka tidak bisa terima. Jadi Elia mengatakan, ya sudah, kalau kamu mau nyembah Baal-Baal itu, silakan, pilihan kamu. Kamu mau menyembah Asyerah, patung-patung itu, silakan. Tapi saya tetap sembah Tuhan. Yang mana saat ini kita bilang Tuhan Yesus. Dan saat itu kita melihat seperti seolah-olah mereka bertarung. Ya, kamu sembah. Kamu sembah. Di mana? Di Karmel, di Gunung Karmel. Kamu sembah. Mulai Nabi Baal mulai kumpul semua hewan-hewan yang ada, 2 ekor hewan yang besar-besar, mereka potong, mereka siapkan semua. Dan mereka di situ mulai berdoa. Berdoa terus, minta supaya Allah mereka. Allah itu bukan huruf besar, Allah huruf kecil, ya. Allah mereka berdoa terus. Tapi pada waktu itu tidak ada jawaban. Minta api itu turun, membakar semua yang ada, makanan-makanan yang ada itu. Tapi api itu tidak turun. Berdoa mulai pagi sampai siang, tidak ada. Sehingga timbullah Nabi Elia mengatakan dan mengejek kepada mereka. Kamu sudah dari pagi ya sampai siang ini berdoa terus kepada Allahmu. Tapi Allahmu mungkin dia lagi tidur. Mungkin Allahmu lagi sibuk. Mungkin Allahmu lagi repot. Sehingga permohonan-permohonanmu tidak dijawab. Di situ mereka berusaha lagi. Dengan caranya sampai mereka mencoreng-coreng badannya. Darah mengalir semua. Minta untuk supaya doa mereka dijawab. Tetapi tidak dijawab. Tapi kita melihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nabi Elia mengatakan, sudah kamu berdoa kepada Allahmu, belum terjawab. Patung-patung yang ada tidak terjawab. Ya sudah, ya sekarang saya lagi. Ya, di situ 450 Nabi Baal melihat kepada Elia. Elia mulai demonstrasi. Dia hanya minta apa? 12 batu ya dari keturunan anak Yakub 12. Anaknya Yakub sebenarnya 13, tetapi Dinah tidak termasuk. Suku daripada Yakub itu 12. Dia ambil batu itu 12. Ya, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, dia berdoa. Waktu sudah disusun batu itu semua, dia ambil hewan, dia potong. Ditaruh daging. Dan di situ kita melihat apa yang dikatakan oleh Nabi Elia. Dia hanya minta kepada Tuhan. Tuhan tolong nyatakan kuasamu. Supaya bangsa-bangsa ini percaya kepada Engkau. Kalau tidak Tuhan mereka tidak bertobat. Tuhan tolong. Dia berdoa kepada Tuhan. Pada waktu dia berdoa kepada Tuhan, datang api sambar semua yang ada di situ. Dan disitulah kita melihat. Waktu sambar semua di situ, Nabi Baal 450 melihat mereka heran. Mereka tercengang. Kenapa kami berdoa kepada Allah kita tidak terjawab? Kenapa Elia ini dia berdoa kepada Tuhannya? Yang sekarang kita katakan Tuhan Yesus, langsung Tuhan menjawab. Berarti Tuhannya Nabi Elia yang benar. Saat itu Bapak Ibu, Nabi Baal itu dipanggil semua dan sama Nabi Elia dibawa, disembelih semua. Apa yang terjadi? Pulang mereka lapor. Lapor kepada siapa? Lapor kepada Ahab. Nabi Baal kita semua sudah mati. Siapa yang matikan? Elia. Ya, Elia. Dan pada waktu Nabi Baal itu berdoa tidak ada jawaban. Tapi waktu Nabi Elia berdoa, Tuhannya langsung jawab. Dan saat itu disembelih semua, mati 450. Ahab sebagai raja, dia mempunyai istri.
yang namanya Isabel. Dia lapor kepada Isabel. Isabel ini memang jahat. Ya, Ahab pergi dapat istri yang namanya Isabel. Ya, Isabel ini jahat. Bukan dia mendukung suaminya yang lakukan yang baik, tapi dia langsung perintahkan. Inilah yang dikatakan. Kasih tahu kepada Elia, telah engkau bunuh 450 nabi Baal. Mereka sekarang sudah tidak ada, tapi nyawamu juga akan aku kejar dan besok engkau akan meninggal. Engkau akan kubunuh juga. Timbullah ketakutan. Timbullah ketakutan. Takut daripada Nabi Elia ini. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingat ini tentang Gunung Karmel. Tentang Gunung Karmel. Tadi kan kita tahu mereka menguji di atas Gunung Karmel. Saya pernah ke Gunung Karmel. Dan sekarang itu tempat di sana itu bagus, di atas gunung itu ada jalan naik di atas. Dan sekarang Bapak Ibu di sana itu banyak orang pakai di tempat itu. Tolong dikeluarkan gambarnya, ya. Tolong dipanggil di Gunung Karmel. Di tempat itu sekarang orang pakai untuk prawedding. Ya, orang pakai untuk prawedding. Tolong dibesarkan. Ya, orang pakai untuk prawedding. Ya, banyak, tolong lampunya dimatikan. Ya, supaya kita lihat. Ya. Ya, puji Tuhan. Ini di atas Gunung Karmel. Pada waktu itu istri saya ngomong ya, wah ini kamu dulu masih gemuk ya. Umur kamu pada waktu itu seperti Alek ya, umur 40. Alek kecil begini, saya besar. Ya, kita melihat. Pada waktu itu kami pergi ke sana. Di tempat ini banyak orang dari mana-mana datang. Ya, mereka datang, mereka foto prawedding di sana. Yang mau menikah mereka foto prawedding di sana. Ini sudah 20-30 tahun mungkin ya. Berapa tahun Bu Gembala? Hah? 20 ya, 20 tahun. Ini kita melihat, saya melihat begini saya hanya berpikir-pikir iya ya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya tunjukkan foto ini, saya mengajak kepada Bapak Ibu punya iman. Ya tentu yang sudah menikah, masa ada prawedding lagi? Kan tidak mungkin ya. Tapi kalau mau bikin lagi prawedding lagi, ya ada apa-apa. Sambil geret anak cucunya semua ikut. Ya. Tetapi ini kita melihat ini prawedding ini masih muda. Cantik sekali, data orang dari mana. Pada waktu mereka sedang foto, cerek, saya panggil mereka. Yang ikut bersama-sama kami waktu itu. Ayo ikut. Ya. Nah ini yang saya mau berbicara. Saya berdoa. Saya bilang, Andre, kalau kau menikah, ya prawedding di sini aja di Pacet sana juga bagus. Tapi Alfred bilang, Om, doakan saya. Kalau saya diberkati, saya mau prawedding nanti di Karmel sana. Di Karmel sana. David juga bilang, oh, doakan saya. Kalau saya nanti menikah, saya prawedding juga di Karmel. Ya. Tapi kita melihat di sini inilah di atas Gunung Karmel banyak. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa tahu enggak kira-kira? Kalau Bapak Ibu bisa jawab, saya akan memberikan hadiah. Sudah dapat 1 tambah 1 lagi. 1 tambah 1 sama dengan 1. Sudah dapat 1 tambah 1 lagi. Tahu kan semua kan? Ya, sebentar pulang kan dapat 1-1. Betul toh ya? Lumayan. Kemarin kita diberkati Tuhan dapat 1-1, saya hitung-hitung juga nopecing loh 1 itu. Ya, ini kan sini kalau bisa jawab. Ya, coba kita lihat. Kira-kira ada yang tahu ini siapa? Angkat tangan loh ya. Angkat tangan bukan berbicara panjang lebar. Ini siapa? Ini siapa? Hah? Habis ini siapa? Angkat tangan saja. Dapat hadiah. Tidak ada yang tahu? Hadiah loh. Ya, hadiah. Ada yang tahu? Sekali lagi. Ini siapa? Ini siapa?
Yang ngomong saya tidak masukkan. Saya minta punya aturan, kita angkat tangan. Yang ini siapa? Hah? Tidak ada yang tahu ya? Ya sudah. Yang tahu itu siapa Pak Toga Sirait? Siapa? Dia orang tua, tapi dia tahu almarhum ini kakaknya, ini adiknya Sinahot. Ya, coba Bapak Ibu bisa jawab tadi, langsung satu beg sembako yang besar itu ambilan. Ya, ini ada yang tahu? Tidak ada, cepatan. Saya langsung, ya, Bapak Toga Sirait. Kita melihat di sini, ini mereka ada bersama-sama ada di Gunung Karmel. Sehingga pada waktu saat itu ada seseorang, dia kirimkan kepada saya. Coba tolong. Dia bilang, Pak, ini ada jual, ini kita keluarkan dari firman Tuhan dulu. Tolong fotonya. Kepala kambing dari rumah makan Karmel. Ya. Dia doakan. Dia bilang, Pak, ini ada kepala kambing, Pak. Ini kepala kambing, ini luar biasa, ini dagingnya yang sudah dipotong, ini sekarang dijadikan soto. Jadi kepala kambing dijadikan soto. Belinya di mana? Rumah makan Karmel. Tolong, ya. Dia kirimkan ke gereja. Dia kirimkan ke gereja. Coba yang menerima itu siapa? Ya, kita melihat. Ya, Ague yang terima. Dia bilang apa? Pak, ini dari rumah makan Karmel. Kepala kambing dijadikan gulai. Wah, makan ini enak. Bapak mau, dia bilang. Saya bilang saya mau. Tapi tolong, saya bilang, jangan engkau kirim sama saya siang hari. Kau kirim malam hari, saya bilang. Kalau siang hari tahu Bapak Ibu, kenapa? Ada yang tahu? Ibu Cu tahu, kalau siang hari kenapa? Enggak tahu ya. Ya, kalau malam hari tahu kenapa? Kalau siang hari saya tidak bisa makan. Karena habis makan ini kepala kambing keringatan semua, takut tekanan darah. Kalau malam hari saya juga tidak makan, tetapi dipanasi pada pagi hari makan, habis makan berenang. Iya begitu. Kan kita juga harus minta hikmat. Tapi pada waktu itu Bapak Ibu, karena rumah makan Karmel ini tutupnya jam 3, terpaksa orang ini langsung kirim jam 2. Saya melihat, loh kok ada ini? Wah bahaya ini, hongkiam ini. Ya. Tapi saya lihat pada waktu itu taruh di atas meja. Saya bilang, kenapa dikirim pada siang hari? Dia bilang, tutup. Jam 3 sudah tutup, daripada tidak dapat, ya sudah saya beli saja. Saya kirim. Oke, baik. Nah, disitulah kita lihat ada pertarungan. Seperti siapa? Ya, 450 Nabi Baal dan Elia. Mereka bertarung. Seperti ini juga. Pada waktu ada di situ jam 3 sudah ada. Datanglah, bukan saya bilang saudara Andre ini Nabi Baal, tidak. Apa ini mah? Dia katakan, ini kepala kambing. Wah, saya melihat, saya mau makan, saya tidak berani. Karena takut keringatan dan lain-lain, tekanan darah. Ya sudah, ngomong ini sampai air liur keluar. Dan disitulah kita melihat. Andre mulai duduk di situ panas-panas, dia mulai makan. Dengan penuh yang macam begitu sama satenya. Dan di situ saya berdoa, Tuhan, tolong Tuhan, jamah ini Tuhan, agar supaya satu bakul ini semua jangan dimakan habis sama Andre. Nanti saya bagaimana? Saya berdoa terus pada waktu itu dia makan, bukan bilang, wah Bapak ini kok macam begini. Nah ini satu cerita. Tapi di situ saya berdoa, Tuhan, saya bilang, ya, kalau bisa jangan dihabiskan. Dia terus, waduh enak ini kepala, enak ini kepala. Jangan Tuhan, jangan dihabiskan. Kapan lagi kita dapat seperti ini? Berdoa, dia sedang makan, saya berdoa, jangan dihabiskan, jangan dihabiskan. Tapi akhirnya ada sate, ada kepala kambing, sisanya
sate yang dikirim. 10, tinggal 1. Loh, tinggal 1. Gak ada lagi. Ya tinggal 1. Untuk siapa ini? Kasih Kesia katanya. 9 dilengkapi sama dia. Berdoa lagi, Tuhan tolong supaya jangan dihabiskan semua. Tapi puji Tuhan, dia hanya makan setengah lah. Besok pagi saya makan, ya lumayan, disedok-sedok di dalam, sudah boleh bilang banyak kekurangan. Seperti pancing air di ini yang tidak ada ikan. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hanya cerita berkelakar. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seperti juga ini. Mereka sama-sama berdoa. Dan kita melihat Nabi Baal sebelah banyak, 450 lawan 1. 450 berdoa kepada Allahnya. Ya, Allah-Allah yang tidak jelas, doa-doa tidak terjawab. Tapi di dalam firman Tuhan, Nabi Elia ini dia berdoa. Yaitu saat dia berdoa, Tuhan saya mau mohon kepada Engkau, jangan Tuhan Engkau malukan kami. Tuhan, mari Tuhan, supaya orang-orang yang ada di sini, mereka sudah tidak mau percaya Engkau lagi, mereka percaya patung-patung Tuhan. Mari Tuhan nyatakan mujizat Tuhan. Dan kita melihat terjadi mujizat. 2000 tahun yang lalu sudah seperti ini. Maka itu kalau kita yang saat ini bersyukur sudah terima kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita ada apa-apa, kita berdoa saja kepada Dia. Tapi ingat Tuhan bilang, jangan kita bercabang hati. Juga berdoa Nabi Baal, patung-patung Asyera, juga berdoa kepada Tuhan. Tuhan itu bingung. Tapi saya percaya di sini sudah tidak ada lagi yang berdoa seperti itu. Semua sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Sekali lagi, semua sudah percaya sama Tuhan Yesus. Sekali kita percaya, percaya Tuhan Yesus. Jangan lagi kita ada kepada Allah-Allah lain. Jangan kepada manusia-manusia yang kita harapkan. Jangan. Tuhan itu cemburu. Tapi kita melihat di sini. Pada waktu itu lapurlah. Dari siapa? Dari Raja Ahab kepada Isabel. Isabel, kita punya orang-orang yang kau pelihara ini. Sebanyak 450 orang semua udah meninggal. Gimana ini? Isabel marah. Memang sebenarnya yang raja itu adalah Raja Ahab. Tapi istri lebih peranan daripada Raja Ahab itu. Ibaratnya orang bilang dibawa kele istri. DKI. Berapa banyak suami-suami ya Ahab-Ahab yang takut kepada Isabel. Karena Isabel terlalu garang segala semua. Istri suami itu takut. Berapa banyak di sini. Ada suami-suami yang takut istri. Istri-istri tidak boleh garang-garang juga ya. Tidak boleh. Suami itu adalah imam. Suami itu adalah pemimpin. Kita hargai dia. Jangan kita seperti Isabel ini. Yang menguasai Ahab. Yang memerintahkan Ahab. Tidak boleh. Kasihan suami tidak ada punya harga diri. Otoritas sudah tidak ada. Karena apa? Istri lebih dominan. Nah, saya percaya. Apa yang Tuhan titipkan kepada saya pagi hari. Supaya kita anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di sini. Mungkin istri-istri yang terlalu dominan kepada suami, janganlah ya, tidak boleh. Ya gimana Pak? Saya tidak dominan. Wong suami saya modelnya kayak macam begini dan lain-lain segala sudah. Sudahlah. Memang yang kamu terima sudah macam begitu ya begitulah. Kamu mau minta apa lagi? Kamu minta dia lebih pintar, kamu minta dia lebih berhikmat, kamu minta dia lebih bertanggung jawab. Sudahlah kita datang kepada Tuhan, kita minta. Tuhan lontong Tuhan. Bukan lontong mie, tolong Tuhan. Kasih suami saya ini hikmat. Kasih suami saya ini kepintaran. Kasih suami saya ini bertanggung jawab dan lain-lain. Saya percaya kalau kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan bisa kasih. Karena Tuhan katakan doa orang benar, Tuhan pasti kasih. Jadi jangan sampai kita melihat macam begitu, kita jadikan suami kita itu bemper, jangan.
Kita berdoa. Kita berdoa. Wah, memang tidak bisa orang gini. Kenapa? Karena kita tidak berdoa. Sudah berdoa, tapi belum tunggu. Berdoa sungguh-sungguh. Pun juga belum terjawab, kita koreksi diri. Kenapa belum terjawab? Bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Saya bukan dulu muda, bajingan atau apa tidak. Tetapi saya dulu muda. Karena pegang uang banyak, jadi hidupnya tiong. Ya tiong juga tidak tiong terlalu. Paling seminggu 2 kali, 3 kali pergi ke diskotik di sana. Senang. Lihat orang disko goyang-goyang, senang. Minum bir, tetapi minum bir bukan untuk mabok. Senang pulang. Karena capek, banyak pikiran. Refreshing orang dunia larinya kepada dugem. Tapi tidak dugem rusak. Ya, secara manusia kan tidak bisa ditahan. Istri saya ini kan hanya dia berdoa. Tuhan tolong. Dengan tidak jemu-jemu. Ya, dia menjadi contoh, dia menjadi teladan. Berdoa. Berdoa dan berdoa dan berdoa. Ada satu saat Tuhan rubah kok. Sekarang kalau suruh saya pergi lagi sudah saya tidak mau. Saya dulu bukan orang jahat. Bukan orang apa, tapi karena capek. Banyak pikiran, ya, stres. Jadi larinya kemana? Lari ke dunia gelap. Tapi di dunia gelap bukan rusak-rusakan, narkoba, tidak. Cuma kepingin lihat, senang ya. Cewek-cewek orang disko, goyangnya senang. Suaminya juga goyang senang. Senang, kita senang. Sambil kita minum bir 1 botol, senang, agak teler-teler pulang. Ya. Tapi kita melihat di sini, istri berdoa. Istri berdoa. Doa, doa, doa. Doa, doa. Doa itu bagus sekali. Istri berdoa terus dan lama-lama kita melihat yang tidak mungkin itu jadi mungkin. Maka itu ibu-ibu atau istri-istri, kalau lihat suaminya, kita berdoa. Jangan kita culno, jangan kita marah, jangan kita usir dia dan lain-lain. Jangan. Kita doa sama Tuhan. Kunci dalam mengiringi Tuhan kita doa. Nah, tapi kita melihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Isabel ini begitu jahat dan dia tahu pada waktu itu Elia ya banyak melakukan mujizat. Mujizat yang pertama dia buat itu apa? Ya, 450 Baal itu dibunuh mati semua. Yang kedua, Elia naik di Gunung Karmel. Dia berdoa. Karena pada waktu itu terjadi kekeringan yang luar biasa. Tapi Elia berdoa. Saya berdoa, kamu lihat Raja Ahab. 1-2 tahun pasti hujan itu turun. Dia berdoa, terus berdoa. 1 kali naik ke atas gunung, belum lihat tanda-tanda hujan. 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7 kali. Ya, angka sempurna. Dia lihat di situ ada gumpal-gumpal. Disitulah kita melihat hujan itu mulai turun. Sehingga apa yang dikatakan Nabi Elia kepada Ahab, sudah kamu pulang nanti kamu basah. Ini hujan sudah datang. Dia sudah melihat mujizat-mujizat. Tapi kita belajar saat ini. Yang mana pada waktu itu dia sudah melihat mujizat-mujizat yang Tuhan buat. Apa yang terjadi? Maka ayat 2, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah huruf kecil itu ya, menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kita kira-kira pada waktu itu aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Ketiga, maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Betseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Elia yang sudah melihat mujizat, yang telah melihat pertolongan Tuhan, melihat penyertaan Tuhan. Ya, di situ hanya dengar daripada Isabel aja sudah takut. Sudah takut. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan.
Saya perlu tekankan kepada Bapak Ibu. Kita jadi anak-anak Tuhan. Kan sudah lihat banyak mujizat-mujizat yang terjadi di dalam kehidupan kita kan. Banyak. Cuma kadang kita tidak sadar bahwa itu mujizat. Sekali lagi. Kita ini kan sudah melihat banyak mujizat. Banyak pertolongan Tuhan. Cuma kadang kita ini tidak sadar bahwa itu pertolongan Tuhan. Sekali lagi, bahwa itu pertolongan Tuhan. Kita hanya berpikir, wah itu karena kepintaran saya, karena kefasikan lidah saya, karena kepintaran bicara saya, karena saya punya super power, karena saya punya backing, jadi bisa tertolong. Padahal itu tidak. Itu adalah mujizat yang Tuhan buat. 23 tahun di gereja kita. Ya, saya melihat di dalam jemaat ini berapa banyak mujizat-mujizat Tuhan buat. Sekali lagi, berapa banyak mujizat-mujizat yang Tuhan buat. Kalau mau dengar kesaksian-kesaksian daripada anak-anak kita, ya, mereka saksi, itu luar biasa. Karena semua yang datang ini bukan datang dengan berkelimpangan, datang dengan masalah. Ada masalah yang dikejar orang, hutang yang begitu banyak. Ada yang masalah setiap bulan harus menanggung arisan yang sekian banyak. Padahal pemasukannya tidak bisa seperti itu, tapi harus menanggung semua. Dari mana? Tapi kita melihat ada pertolongan-pertolongan Tuhan. Mujizat-mujizat. Cuma kadang kita ini lupa. Kadang kita lupa. Maka itu Bapak Ibu, kita harus percaya. Bagaimana selama mengiringi Tuhan sekian lama? Adakah Tuhan melakukan mujizat-mujizat? Itu anak saya Kesia. Mana Kesia? Ya, ke belakang. Itu mujizat. Orang senantiasa bertanya, Pak, 11 tahun Pak. Iya, saya bilang 11 tahun. Kenapa Pak? Ya memang pada waktu itu Andre lahir, kita lagi pasti kepingin mau tambah lagi, tambah anak perempuan. Tapi di situ setiap tahun berdoa tidak bisa. Kita tetap berdoa. Panggil hamba-hamba Tuhan, sama-sama berdoa. Berdoa dan berusaha. Pak, katanya ini kandungannya tidak bagus. Atau mungkin apa yang tidak bagus, harus minum apa? Minum Yongsem. Saya pergi ke Amerika, di San Francisco. Saya punya tante tanya kepada saya, engkau punya anak satu saja, kenapa tidak tambah lagi? Sudah, saya bilang kepala di bawah, kaki di atas, tidak bisa. Oh, dia bilang kamu minum ini beli kasih sama kamu, ini kamu minum ini, bagus, ini bagus. Oke, ambil. Pergi beli ini di San Francisco, di Los Angeles, di New York, beli ini. Waktu ke Hong Kong, sampai di Hong Kong, saya punya sepupu juga bawa kepada saya, beli ini. Kakak-kakak saya kasih masak segala semua. No, tidak ada apa-apa. Tapi kan kita berdoa, terus berdoa. Seorang hamba Tuhan, ibu gembala yang tidur di gereja, tidur di rumah kami. Setiap hari dia datang ke tempat kita. Dia tumpang tangan terus. Dia tumpang tangan istri saya. Dalam nama Yesus dengan iman dia. Sian pasti tahun depan. Dalam nama Yesus nanti anak itu kalau lahir kita kasih nama dia Kesia. Pasti perempuan. Mujizat terjadi. Keluar udah gede. Kemarin wisuda. Nah kalau mau cerita wisudanya panjang. Nanti baru saya cerita. Wisuda. Habis selesai wisuda, apa yang terjadi? Ya, banyak yang tahu datang. Ayo, foto cash. Foto bayar. Maka itu kemarin dia bilang, Pak, aku antri Pak. Teman-teman saya yang wisuda antri. Karena apa? Selesai juga sampai umur sekian. Itu kan sudah dikatakan mujizat. Ya. Kenapa kita tidak percaya? Bahwa Tuhan kita yang kita sembah ini.
Kalau kita sudah berubah, sifat karakter kita berubah, itu kan juga mujizat. Berapa banyak orang tua berusaha supaya anak-anak ini jadi pintar. Berapa banyak orang-orang tua berusaha anak-anaknya itu baik. Dengan apapun dia berani untuk membayar. Tetapi kita melihat dalam mengikuti Tuhan ada mujizat-mujizat. Maka itu kita harus percaya itu mujizat. Nah, kita belajar Bapak Ibu. Apa yang terjadi pada waktu itu? Mereka mau membunuh kepada Nabi Elia. Nabi Elia takut. Lari dia. Lari. Itu Nabi Elia loh. Orang yang dipakai sama Tuhan dengan luar biasa. Di sungai Kerit kekeringan. Tidak ada makanan. Tuhan kirim burung gagak bawakan roti. Dia pergi ke Janda Sarfat sana. Dia lapar. Dia minta sama Janda Sarfat, apa yang kau punya kasihkan kepada saya. Nanti engkau akan lihat. Tuhan akan gantikan kembali. Dilakukan oleh Janda Sarfat. Itu dia sudah melihat semua. Dan Tuhan itu berkenan kepada dia. Karena dia orang benar. Begitu saja masih takut. Saya hanya membayangkan, saya renungkan firman Tuhan ini. Apalagi kita ini. Apalagi kita ini. Ketemu masalah pasti lebih takut lagi. Pasti lebih takut lagi. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya sebagai gembala terus memberikan kepada Bapak Ibu. Semangat, jangan takut. Semangat, jangan takut. Bagaimana pertolongan-pertolongan Tuhan yang kita sudah hadapi. Ada orang dulu datang kepada saya. Dia berbicara, Pak, ini utang saya Pak. Di total miliaran. Wah, saya pikir ini gimana cara ini. Tapi kan sudah kita berdoa saja. Ada yang dia utang satu orang 600 juta. Ada yang dia utang satu orang 400 lebih juta. Ada gini-gini. Wah, saya bilang ini kalau kamu tidak bayar habis kamu ini. Dimakan bulat sama mereka. Tapi saya bilang mari kita berdoa. Ayo kita ambil puasa. Kamu jalan benar dan lain-lain. Dan sampai orang itu pada waktu itu saking stres. Badannya besar sampai 100 lebih kilo. Bayangkan, karena stres itu badannya besar 100 lebih kilo. Tapi Tuhan tolong, Tuhan kembali lagi pulihkan. Dan saat ini dia sudah baik segala semua. Itu kan mujizat. Pertolongan-pertolongan. Ini yang perlu kita jangan lupa, kita tidak boleh lupa. Sehingga pepatah mengatakan, jangan kacang lupa kulit. Tidak boleh. Tapi kita melihat Elia ini dia lari. Dia lari. Saya ulangi lagi di dalam ayat yang ketiga. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Betseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. 4. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauh, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan. Ambillah nyawaku sebab aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Orang itu kalau sudah tidak kuat tekanan-tekanan yang begitu berat, kadang sudah tidak mampu lagi, tinggal keluarkan bahasa. Tuhan, saya sudah tidak mampu, biar mati aja sudah aku. Tidak kuat aku Tuhan. Saya tidak mampu, ambil sudah nyawaku. Percuma saya ikut engkau. Tapi Tuhan minta kepada kita, jangan kita seperti Elia. Apapun persoalan, masalah yang kita hadapi, kita belajar dengan satu kata, ucapan syukur. Itu yang Tuhan ajarkan. Jangan bilang percuma saya ikut Tuhan. Kenapa masalah saya ini kok belum selesai? Percuma saya ikut Tuhan. Kenapa saya harus menghadapi seperti ini? Saya diizinkan dipermalukan, percuma. Berarti Tuhan itu tidak ada. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
orang itu mau naik ke atas, itu dia harus melalui ujian. Orang mau naik ke atas, dia harus lewat itu tangga-tangga dulu. Naik tangga-tangga itu dengan satu pengorbanan, baru bisa sampai di atas. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus jadi orang yang sudah tahu pertolongan-pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa. Jangan Tuhan izinkan sedikit masalah yang sebenarnya tidak membahayakan kita. Kita sudah timbul persungutan-persungutan. Saya senang dengan anak-anak kami yang ada di gereja. Mereka sudah dididik dengan iman yang begitu luar biasa. Sehingga pada waktu mereka menghadapi masalah, mereka bilang fine-fine saja. Tenang-tenang saja. Masa Tuhan yang menjanjikan kepada kita bukan rencana celaka, Tuhan kasih. Tapi Tuhan pasti izinkan semua terjadi. Di balik daripada itu ada satu rencana Tuhan yang besar. Tadi saya berbicara anak saya Kesia, wisuda kemarin. Sampai saya sempat kirim, tujuannya saya supaya Bapak Ibu melihat ya anak saya, mereka wisuda. Tetapi saya kirim ini bukan anak saya ikut wisuda, tidak, dia tidak ikut wisuda. Mungkin Bapak Ibu tanya, Pak, kenapa tidak ikut wisuda? Ya, saya tidak perlu malu. Saya tidak perlu malu. Karena apa? Karena dia diminta dulu. Kamu mau wisuda, kami akan kirim toga. Bukan patoga sirait, itu pakaian untuk wisuda. Tapi dengan catatan, uang kuliahmu 21 juta bayaran. Kami berusaha, namanya orang tua, saya berusaha. Bayar, saya bilang. Tapi ada dana. Setiap minggu saya katakan, anak-anak kami dapat berkat. Tapi ada dana banyak yang dibutuhkan. Harus bayar ini, bayar ini, bayar ini. Tapi gimana? Kalau tidak bayar, ini bagaimana? Harus bayar. Kebutuhan-kebutuhan kami di gereja ini, tempat yang begini besar, Bapak Ibu tahu biayanya besar. Di dalam gereja ada kerusakan, ada apa, kan saya tidak mungkin berteriak terus. Ada. Maka itu Tuhan memberkati, tapi kita harus mendahulukan Tuhan dulu. Sehingga anak punya kita pinggirkan dulu. Kebutuhan pribadi kita pinggirkan dulu. Jadi tidak bisa terbayar. Pada satu saat anak saya Kesia, saya sudah doa pagi, dia bilang, Papa, ini harus bayar. Kalau tidak bayar, saya tidak bisa ikut wisuda. Ya, saya hanya ngomong doa. Saya hanya ngomong doa. Sebab kita ini sudah dipilih Tuhan, melayani Tuhan. Kita hanya bisa berdoa. Kadang kita doa Tuhan dengar. Selamanya kita doa Tuhan dengar. Tapi ini kali ini doa. Pada waktu saya bilang doa, saya pulang dari doa pagi, pulang dari olahraga. Sebelumnya saya berangkat, saya sudah ngomong kepada istri saya, usahakan hari ini harus bayar. Ya, usahakan harus bayar. Tapi bagaimana? Saya bilang coba cek. Andre, berapa uang yang ada gini? Papa sekian. Tetapi saya harus membutuhkan bayar ini, Pak. Duit ini saya mutarkan ke sini, mutar sini. Papa tidak mau tahu. Adikmu punya beres. Itu saja. Saya pulang dari olahraga, istri saya lapor. Itu jumlahnya 21 juta minus. Istri saya lapor. Lapornya apa? Ini ada 2 juta 350. Tidak ada lain lagi. Tidak ada. Saya diam. Tuhan ini gimana? Secara langkah manusia saya mampu. Tapi saya coba berusaha serahkan kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Saya tahu Tuhan pasti tidak mengizinkan anak-anaknya dipermalukan. Tapi pada waktu saya pulang,
Mereka lapor, ini hanya ada 2.350.000. Andre sudah hitung titik koma kali segala semua, hanya itu. Dan saya tidak omong banyak. Pada waktu itu saya naik, saya hanya ngomong begini, bulatkan 2,5 juta bayar. Oh, udah ada katanya. Harus ada. Karena saya tahu istri saya. Istri saya ini bukan macam orang dapat uang habis. Dia simpan kok, ada di sini, simpan sedikit ini, simpan sedikit ini. Coba pergi lihat di kulkas, ya. Makanan tidak pernah kurang. Ada sedikit disimpan, 2 potong ayam disimpan di pojok sini, sebentar babinya disimpan sana. Sama juga uangnya disimpan-simpan, putar kiri, putar kanan. Namanya istri. Bukan terima langsung dihabiskan. Saya bilang, tidak mau tahu. Pokoknya bayar. Selesai, saya masuk ke kantor, saya bilang, Andre, coba usah. Papa, saya ada ini, tapi harus lakukan ini, harus. Ya sudah, kirim saja itu. Besok saya suruh kirim lagi, usaha kirim lagi. Ya ada yang Tuhan siapkan dari hasil kerja, kirim. Jadi sisanya 16 juta. 16 juta saya bilang, Kes, kira-kira bagaimana? Apa bisa? Ya kita berdoa apa? Saya minta juga agar supaya ya, bisa mendapat beasiswa. Karena ada pengumuman dari UK Petra mengatakan yang belum bisa bayar untuk masuk S1, ajukan ya beasiswa. Saya lagi ajukan, bagus. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, akhirnya pada waktu mau wisuda, dia tidak dapat toga. Bukan patoga sirait. Dia tidak dapat baju itu. Sehingga saya tanya kepada dia, bagaimana Kes? Kamu malu? Dia bilang, dulu sih, kalau dulu, rodok kecewa. Tapi kalau sekarang, ya tidak usah Pak, biarkan saja. Apalagi sekarang wisuda bukan seperti dulu. Papa mamanya berdiri semua, difoto dan lain-lain, di muka rektor dan lain. Ini sekarang melalui virtual. Hanya dilakukan kirim, chat. Biarkan saja Pak, ada usah. Jangan dipusingkan, biarkan saja. Ya sudah, apa yang terjadi? Beberapa hari tidak ada. Dan kemarin, dia punya mama, waktu saya selesai dari renang, dia bilang, Kesia dan teman-teman sedang wisuda. Dia lagi berharap, tapi namanya tidak tercatat. Saya tanya kepada dia, kau kecewa Kes? Saya bilang, tidak Pak. Saya bilang, Kes, kau ingat ya, engkau ini seperti Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus yang kaya, dia siap jadi miskin. Untuk siapa? Menebus dosa-dosa umatnya. Engkau juga sebenarnya kalau Papa bekerja bagi itu tidak ada ini. Tetapi Papa ini jadi hamba Tuhan, Papa korbankan semua. Ya, tidak apa-apa Kesia, tidak apa-apa. Kau lihat nanti engkau dengan teman-temanmu itu langit dan bumi. Dan engkau lihat bagaimana Tuhan pakai sama kamu. Amin, dia bilang. Tapi kita melihat, kita orang tua memberikan kekuatan. Tapi anak-anak tidak berkata, kenapa tidak bayar? Banting kaki, tidak mau keluar kamar, mogok makan, segala semua. Tidak, santai saja. Tapi situ waktu wisuda, kurang lebih 1 jam, 1.000 sekian orang. Hanya tunjuk-tunjuk muka, pergi. Tidak tahu juga siapa. Kalau saya tidak omong sama Bapak Ibu, saya kirim paling Bapak Ibu mengatakan, wah Kesia sudah wisuda dah. Tapi selesai Kesia ngomong, Papa, ya saya diundang untuk ke sana. Untuk apa? Ada yang ikut wisuda. Ikut wisuda mereka minta sama saya. Untuk apa? Untuk foto. Ditanya, Kes, berapa foto ini? Dia bilang 1 kali ceret 1 juta. Saking papanya itu agak pelit, dia bilang, ya oke, 750.000 saja. Dengan catatan, kan ceret yang wisuda, ceret papa mamanya atau keluarganya. Ya, Kesi bilang 1 juta. Tapi dia bilang kalau mau 750 saja. Temannya yang foto itu ngomong, Kes, kalau papaku ngomong iya aja, nanti 250.000
saya transfer sama kamu. Selesai wisuda Kesia langsung, saya pulang dari olahraga, dia udah keluar dengan mobil pergi sana. Cerai. Nah, kita melihat di situ. Pada waktu itu teman-temannya berkata kepada dia, Kes, aku ini bingung, Kes. Saya sekarang sudah wisuda, mau kerja apa? Bingung aku. Ayo kita kumpul yuk. Kamu bimbing kita mau kerja apa? Masih tanya kepada Kesia yang sudah wisuda, sudah pakai toga, sudah diangkat pindah kiri, angkat kanan. Tapi Kesia bilang, baik, kita akan ketemu, akan saya ajarkan kepada kamu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tadi malam juga dia berkata, Papa, saya ini sekarang sudah diantri, Pak. Antrinya apa? Yang wisuda semua minta saya foto. Saya tidak tahu, mungkin hari ini habis ibadah dia pergi foto, besok foto, lusa minta supaya saya foto. Nah, kita melihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau jalan dalam menghadapi tantangan-tantangan itu, kita bisa mengucap syukur, Tuhan akan jadikan kita kepala bukan ekor. Naik terus dan tidak turun. Sehingga timbul di dalam hati saya, Tuhan, Andre ini sudah wisuda. Ya. Sekarang Kesia sudah tamat. Nilainya bagus. Hasil-hasil karyanya number 1 dikirim dari Petra. Tapi sekarang belum wisuda, gimana Tuhan? Tapi Tuhan hanya taruh di dalam hati saya. Nanti dia pakai pakaian toga. Ya. Kamu bersama istri dan Andre sama-sama foto. Foto di mana? Foto di gereja, di mimbar sini. Asik kan? Orang foto di ini, foto di mana, tapi foto kita di gereja. Udah tahu tadi malam Kesia ngomong begini. Papa, ini ada jalan Tuhan lagi. Kenapa? Orang biasa kalau wisuda pasti dikasih baju, toga itu. Ya, tapi sekarang saya tadi dibicarakan. Saya percaya itu Tuhan. Saudari Tiffany ada ngomong begini, Kes, kita ini kan sama. Kamu DKV, saya interior. Bajunya sama, tak cari yang punya saya ada. Nanti kan cocok kamu pakai, kamu foto. Nah, kita melihat, berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Tuhan punya buka jalan, dia pakai itu kan hanya baju, hanya foto. Apa artinya? Tapi kadang orang kan minta seperti itu. Ya sudah. Jadi Kesia bilang nanti berdoa supaya Tiffany bisa bongkar itu. Tapi saya percaya tidak mungkin baju toganya itu ya dibuang-buang. Tanya sama Andre, Dre nanti waktu foto, ya sekali lagi Dre nanti waktu foto kamu juga pakai toga supaya papa punya anak ini semua S1, S2, S lilin. Andre bilang, iya Pak, saya tak cari, mamanya tanya, Nyo, di mana kau punya foto dulu yang kau pakai toga itu sama-sama? Dah tahu mah di mana. Ya. Nyo, bagian toga kamu di mana? Dah tahu juga di mana. Wah, Alfred pasti ada, Alfred pasti simpan baju toganya. Dicari sama Andre, dah tahu. Jadi saya bilang, wah sudahlah, kamu pakai desterai sudah waktu kita foto. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, yang saya mau berbicara kepada Bapak Ibu. Kita ini tidak perlu takut. Ada masalah-masalah datang, belajar ucap syukur. Karena di balik daripada masalah itu ada satu rencana Tuhan yang Tuhan sudah siapkan. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Sehingga kita melihat apa yang dia katakan tadi malam. Aku saiki Pak, wes diantri. Antri apa? Minta dia foto, minta dia foto, minta dia foto, minta dia foto. Berapa banyak anak-anak yang wisuda, mereka bingung mau kerja apa. Mau dikerjakan di mana. Tetapi dia tidak, sudah langsung. Nah ini loh orang. Kalau kita hidup mengandalkan Tuhan, kalau kita hidup betul-betul mendahulukan Tuhan, dapat apa? Yang paling penting kita bayar. Semua manusia punya kesulitan-kesulitan. Tapi kalau kita dengan Tuhan, Tuhan izinkan semua itu. Di balik itu ada satu rencana Tuhan yang besar.
Tapi kita melihat di sini, Elia si orang hambanya yang diurapi Tuhan begitu luar biasa, dia takut. Ya, tapi pagi hari ini dari atas mimbar saya berbicara kepada Bapak Ibu, jangan takut. Kalau kita ketemu masalah, ketemu pergumulan karena dosa, cepat kita tobat. Tapi kalau kita ketemu persoalan, masalah, itu adalah seizin daripada Tuhan. Ya, sudah jalankan saja. Jalankan saja. Kita melihat Ayub, seizin daripada Tuhan. Dia orang saleh, dia orang tulus, dia orang jujur, takut akan Tuhan, tidak ada kejahatan di dalam hidupnya. Dia ketemu masalah, gawat-gawat lagi. Tapi di balik itu dia jalan terus, di balik itu dia jalan terus. Kita melihat endingnya Tuhan dobelkan kali lipat kepada dia. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan di dalam ayatnya yang keempat, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauh, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu sekarang, ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. 5. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Kita lihat sekali lagi, saya baca, kita renungkan baik-baik. Dikatakan nanti tolong terjemahan sehari-hari ya. Yang sekarang saya mau baca di dalam ayat 5, nanti sebentar tolong dikeluarkan terjemahan sehari-hari. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu. Ya, selama perjalanan 1 hari jauh, dia ketemu pohon ara di situ. Capek kan, segala semua tidur. Pohon ara itu rimbun, tempatnya berteduh, dia tidur di situ. Dikatakan di situ pohon ara itu, tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia. Tiba-tiba seorang malaikat. Bukan setan yang datang kepada dia, malaikat. Karena apa? Elia ini adalah orang yang benar. Elia ini orang yang sudah dipilih sebagai seorang nabi, asis Allah. Elia ini yang senantiasa jalan di dalam kebenaran. Dia dalam kesulitan, tiba-tiba datang malaikat menyentuh dia. Kalau terjemahan sehari-hari, coba terjemahan sehari-hari. Lalu ia berbaring di bawah pohon itu dan tertidur. Tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia dan berkata, bangunlah Elia, makanlah. Bangunlah Elia, makanlah. Ya, kita melihat, bangunlah. Jadi kita tidak perlu takut. Tuhan itu melihat kita punya kesusahan-kesusahan. Ya, Tuhan tahu. Bangunlah Elia, makanlah. Nah, kita belajar terus, kita melihat di sini apa yang terjadi. Sesudah itu ia berbaring tidur di bawah pohon ara itu, tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makannya. Ketika ia melihat seketika, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tuhan suruh, bangunlah, makanlah. Dan kita melihat dia berbaring, dia angkat kepala, dia melihat apa? Roti bakar. Nah ini, lihat ada roti bakar. Itu berkat itu sudah datang. Secara jasmani, roti bakar. Ya. Rohani, roti itu adalah Tuhan bilang, akulah roti hidup. Yohanes 6 ayat 48. Kamu harus percaya, aku ini roti hidup. Tetapi secara begitu dia sudah lapar, dia sudah tidak kuat, ada roti bakar. Saya juga tadi pagi, kurang lebih jam 3 Tuhan sudah kasih bangun kepada saya. Saya lagi merenungkan kebenaran firman ini. Namanya kita ini sudah ini, gimana Tuhan? Kok belum terbuka Tuhan?
Saya mau menyampaikan firman Tuhan ini untuk kekuatan saya. Saya mau menyampaikan ke firman Tuhan ini memberikan kekuatan kepada jemaat. Tuhan jam 3 Tuhan kasih bangun. Bangun sudah tidak bisa tidur lagi. Tuhan bilang bangunlah. Ya, bangun ke bawah. Mandi dulu. Jadi saya jam 4 sudah ada di kantor. Siap firman Tuhan dengan pakaian yang rapi. Jam 4 saya sudah bangun. Saya sudah ada di kantor. Untuk apa? Siap firman Tuhan. Makan firman Tuhan. Untuk apa? Supaya saya mendapatkan pandangan yang baik. Supaya saya diberikan kuasa, diberikan urapan. Saya yang mungkin sedang capek diberikan semangat. Dan saya bisa menyampaikan kepada Bapak Ibu. Bahwa kita ini disayang sama Tuhan. Tapi di situ Tuhan izinkan. Supaya saya, firman itu hidup di dalam hidup saya. Pada waktu saya bangun, Bapak Ibu, saya mandi semua selesai, saya turun ke bawah. Saya lihat di meja, istri saya sudah siapkan kopi. Istri saya buka lagi tutupnya, istri saya sudah siapkan roti bakar. Tolong dikeluarkan. Ya. Istri saya sudah siap, maka itu kita istri-istri, uruslah suamimu. Kita melihat di sini. Saya turun ke bawah, saya mandi, sudah istri saya sudah turun ke bawah. Dia sudah siapkan di sini roti. Dia ambil roti ini, kemarin istri saya buat ini roti. Di dalam pakai daging, pakai ham. Dia bilang ini kalau dijual ini 10.000 laku katanya. Wah, roti ini. Ya coba lagi kita melihat yang diambil. Nah ini kalau bisa di zoom kasih besar. Ya turun ke bawah. Ya dia pagi-pagi tadi diambil berapa biji? Tua gapat lim. Ya 5 roti dipanasi. Ini roti bakar hauce lo. Empuk. Ngerti ya? Empuk. Coba ngomong empuk. Nah. Kemarin saya panggil Tiffany, saya bilang, ayo Tiff, coba, kau cobain, enak apa tidak? Su, beli di mana Su? Saya bilang, ini yang buat Kesia. Masa Kesia? Ya, ini pasti AI, Kesia yang buat. Kalau roti dibikin, makan yang dibikin, meskipun mamanya yang buat, kalau bilang ini Kesia yang buat, dia diam. Kalau bilang ini makanan masak, dia masak enak, kita bilang ini tidak enak, tapi Kesia yang masak bilang enak, dia diam. Karena itu anaknya. Ini Kesia yang buat. Tapi roti, coba kembali lagi. Ya, ada roti kembali tadi. Nah, ini di meja. Mungkin ada foto lagi yang lain, lebih besar lagi. Nah, kita melihat. Ini di kantor ini jam 4 pagi. Istri sudah siap, ada kopi, ada roti. Ya. Ini roti jasmani, ini roti hidup. Sedang saya siapkan. Kita kalau mau, kita kuat, kita semangat menghadapi tantangan-tantangan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita berusaha makan roti hidup ini. Ini makan ini bagus untuk kenyang. Tapi karena di dalam ada mentega, ada ini, apalagi kalau kita tangnio, kencing manis, makan terlalu banyak, badan sakit semua. Bukan saya bilang istri saya buat roti, makan badan sakit semua. Ya, tapi untuk mengalaskan perut saja. Tetapi kita lihat ini roti hidup yang kita makan ini. Ini yang memberikan kekuatan kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau mendapatkan kekuatan. Ya, kita harus makan jasmani oke, ya, rohani juga oke. Roti hidup ini. Coba kita lihat di dalam Yohanes. Yohanes 6. Ya. Yohanes 6 ayat 25. Yohanes 6 ayat 25, perikop di sini roti hidup.
Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" 26. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Berkerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada kehidupan yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab Dialah yang sahkan oleh Bapa, Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apa yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaanmu kehendak Allah?" 29. Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang kukehendaki, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda-tanda apa yang engkau perbuat supaya kami melihatnya, percaya kepadamu? Pekerjaan apa yang engkau lakukan? Nenek moyangmu kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita berbicara tentang roti bakar ini. Ada roti tadi yang sudah ditunjukkan, roti daripada dunia yang dibuat oleh Ibu Gembala. Dan kami makan sampai di sini. Sebentar, mungkin siang-siang kita buang keluar. Ya. Tetapi juga ada roti rohani, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Itu roti itu yang penting, itu adalah kebenaran firman Tuhan. Roti hidup yang membawa kepada kita di dalam kehidupan. Dan kita baca tadi di dalam perikop ini. Kenapa bicarakan tentang roti hidup ini? Karena orang-orang ini datang hanya mencari roti, makan untuk kenyang. Tapi Tuhan mengatakan, jangan. Roti hidup itu daripada aku. Karena kamu datang saat ini, kamu mencari aku. Karena mereka telah melihat mujizat. Mujizat apa Bapak Ibu? Sebelumnya di dalam Yohanes 6 ayat pertama, Yesus memberikan makan 5.000 orang. Ya. 5.000 orang. Dan kita melihat dengan 5 roti 2 ikan. Mujizat terjadi. Sehingga pada waktu itu lebih 12 bakul. Murid-murid itu pergi kejar kepada Yesus. Kejar kepada Yesus. Yesus sampai di seberang, mereka ada juga di seberang. "Yesus, kami sudah ada di sini." Tuhan Yesus bilang, "Kamu datang kepadaku bukan mencari mujizat, karena kamu lihat mujizat. Bukan kamu lihat tanda-tanda keselamatan ini. Kamu hanya lihat mujizat. Roti yang kamu dapat." Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Minggu lalu Tuhan izinkan kita sampaikan, kerajaan Allah bukan makan dan minum, tapi kerajaan Allah itu adalah kebenaran. Kerajaan Allah itu adalah roti hidup. Kalau engkau mendapatkan roti hidup, damai, sejahtera, sukacita akan kuberikan kepadamu. Dunia tidak bisa memberikan itu, aku yang sanggup memberikan. Maka itu cara mindsetnya, cara berpikir. Agar supaya kita jadi anak-anak Tuhan. Jangan kita cari kepada Tuhan karena melihat mujizat. Mujizat juga perlu. 5.000 orang, mujizat itu ada. Sehingga orang melihat itu makan, dapat kelebihan, semua pada kejar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan kita Yesus Kristus tidak pernah inginkan anak-anak pengikut-pengikutnya itu lapar. Seorang bapak itu tidak mungkin anak minta roti dia kasih batu. Apalagi bapak di surga, dia tidak pernah inginkan anak-anak itu lapar. Coba kita melihat di dalam Matius
Ya, saya ajakkan kepada Bapak Ibu, di dalam Matius 14 ayat 14, Matius 14 ayat 14, semua sudah dapat. Ini juga tentang Yesus memberikan makan 5.000 orang. Ya. Matius 14 ayat 14, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan menyembuhkan mereka yang sakit. Ya. Yesus waktu ketemu di situ, mendarat di situ, dia ketemu ada begitu banyak orang, 5.000 orang datang. Dia timbullah belas kasihan. Kalau kita mau melihat di dalam Matius, itu tentang 5.000 orang. Ya, sekarang yang kita ngomong tentang 4.000 orang. Kita melihat Matius 15 ayat 32. Yesus ayat 32, Yesus memberi makan 4.000 orang. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Itu Tuhan Yesus. Tuhan kita itu tidak punya rencana yang jelek untuk kita. Tuhan Yesus tidak pernah inginkan anak-anaknya mengikuti dia sampai makan minum pun tidak ada. Kalau sampai kita mengiringi Tuhan, sampai ikut Tuhan, makan minum pun tidak ada, perlu kita pertanyakan. Perlu kita pertanyakan, kenapa ya? Saya sudah ikut Tuhan, makan minum tidak ada. Apakah Tuhan ini buta? Apakah Tuhan ini tidak ada? Tidak. Pasti. Kalau kita ikut Tuhan, yang paling penting tanda kutip benar, ya, Tuhan pasti kirim kepada siapa? Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan datang memberkati kita. Tuhan akan memakai orang-orang di dalam Matius 6 ayat 29. Dia akan memakai orang-orang yang tidak mengenal Tuhan untuk memberkati kita. 29 dan 30. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan. Dia akan memakai orang-orang untuk datang memberkati kepada kita. Jadi Bapak Ibu tolong, kalau sampai saat ini kita hidup ini susah, ya, makan pun tidak ada, minum pun tidak ada, pakai pun tidak ada, itu perlu dipertanyakan. Itu kenapa? Kenapa? Kan malu, ikut Tuhan kok makan tidak ada, minum tidak ada, pakai tidak ada. Tapi ingat Yeskiel, Yeremia 17 ayat 13. Mungkin karena kita tinggalkan Tuhan. Tuhan ingin diizinkan terjadi itu sampai kita diizinkan dipermalukan. Karena kita tinggalkan sumber air kehidupan. Saya senantiasa tekankan kepada jemaat. Jangan sampai tinggalkan ya Tuhan. Tuhan izinkan kita dipermalukan. Tapi saya percaya jemaat Tuhan yang ada di sini, Tuhan itu sayang kita mengikuti Tuhan. Tuhan tidak mau kita lapar. Sebentar Bapak Ibu, pulang jemaat, monggo ke belakang. Ya, Bapak Ibu akan berhadapan dengan Mama Dope, 3 diva, profesor fisika. Ya, akan ketemu dengan Ibu Retno, sarjana ekonomi. Kemarin mereka hitung semua. Dikirimkan, Tuhan kirimkan. Beberapa hari ini Tuhan kirimkan terus. Dan kemarin lagi Tuhan kirimkan, digenapi semua. Datang. Saya melihat orang ini yang bawa, ada beberapa orang kongsi. Ya, ada beberapa orang mereka kongsi atau mereka bersatu. Mungkin 2 orang, mungkin atau berapa saya tidak tahu. Ya, tapi kita berdoa. Mereka datang bawa. Dan pada waktu kemarin bawa itu, dia datang, itu barang-barang yang ada di atas mobil. Dia naik mobil BMW X7. Saya tanya kepada saudara Alfred, mobil BMW X7 itu harga berapa ya? Saya udah lupa, tidak tahu lagi. Dia bilang, Om, kalau X7 itu harganya mungkin 1,9 miliar.
Dia datang orang ini, dia bawa di dalam ada barang-barang segala semua, tapi mempunyai satu kerendahan hati. Waktu buka, dia ambil itu, dia angkat itu barang. Dia angkat sendiri, itu susu yang begitu berat dia angkat sendiri. Saya bilang jangan, kamu tinggal, udah apa-apa, dah apa-apa. Dia angkat sendiri. Dia turun lagi, dia ambil itu plastik dalam itu, tas-tas yang ada itu semua, dia angkat sendiri. Saya hanya melihat, saya jadi haisyu, saya jadi malu. Orang ini kok punya kerendahan hati yang luar biasa ya. Ya, dia datang, dia angkat. Siapa kita? Tapi saya melihat, dia bukan orang siapa-siapa loh. Saya ingat dulu waktu saya sedang bekerja. Dia mohon maaf, dia mau ketemu saya di kantor saja, dia ada di bawah. Dengan saudara David. Saya ada di atas. Datang David ngomong, Ko Ayi, ini mau pakai kapal Ko Ayi, gini. Oh ya, suruh datang ketemu saya, gini. Nggak ada apa-apa dulu. Tapi Tuhan memberikan dia karena punya kerendahan hati, gigi, semangat. Ya, dia datang, dia angkat itu barang, dia taruh. Pada waktu itu dia bilang, saya pulang ya. Saya langsung peluk dia. Saya doakan kamu dulu, saya bilang. Saya doakan dia. Waktu saya doa, amin. Dia kan punya masalah, dia punya pergumulan. Amin. Saya doakan dia, saya doakan seluruhnya. Ya, amin. Selesai waktu amin, Bapak Ibu, dia masuk lagi kembali di dalam, ibu-ibu sedang buat atur itu semua. Mama Dope sedang hitung. Saya tahu pasti tidak salah, profesor dosen kimia, kok dosen fisika, matematika. Langsung yang tangani lagi sarjana ekonomi, mana bisa salah. Dari pembagian ini, titik koma semua. Tapi di situ waktu dia datang, dia bilang ini ada tas yang besar, ini ada tas yang kecil. Bisa dipakai ini. Diatur ya. Hari Natal, kita bagi lagi ya. Waktu dia bilang hari Natal kita bagi lagi, apa yang dilihat sama Ibu Retno sarjana ekonomi ini? Puji Tuhan. Bukan dia sembahyang ulos, dia puji Tuhan. Shh. Kita bagi lagi ya. Saya percaya dalam keadaan susah seperti ini, Tuhan tidak mau anak-anaknya susah. Tuhan tidak mau anak-anaknya lapar. Tuhan kasih. Ya, saya hitung mungkin Neng Pacing. Neng Pacing tahu itu Neng Pacing itu. Ya, kurang lebih satu itu kurang lebih. Saya tidak tahu harga. Saya tanya kepada ibu-ibu mereka yang biasa ke pasar. Kurang lebih 200.000, kurang lebih satu itu. Coba kalau seumpama satu keluarga 3 orang dapat berapa? Ya kan? Tapi kita jangan punya motivasi lihat itu. Jangan, tidak boleh. Kita tidak boleh punya motivasi. Itu berkat yang Tuhan kasih. Saya tidak mau Tuhan, kalau saya melayani Tuhan, jemaat surya kebenaran hanya berupa jemaat sembako, saya sebagai gembala yang paling kasui, tahu kasui, paling malang. Karena saya tidak bisa mendidik anak-anak saya. Sehingga mereka tujuannya itu datang sama Tuhan bukan cari Tuhannya, tetapi cari sembakonya. Tidak. Tapi Tuhan bilang tidak. Ini karena mereka mengikuti aku, mereka setia. Aku yang menggerakkan hati daripada orang-orang ini. Aku yang menggerakkan hati daripada orang-orang ini. Ayo kasih. Mereka bukan dalam berkelebihan, mereka juga dalam kekurangan. Maka itu sebentar, kita harus punya aturan. Kita harus berterima kasih sama Tuhan. Sebentar Bapak Ibu yang mau ambil ke belakang. Tapi kalau tidak, ya pulang, ya tidak ada lagi. Sudah habis. Tapi kalau mau, silakan. Nama-nama nanti ada sudah diatur sana. Ke belakang ambil. Cuma saya sudah serahkan kepada saudari Tiffany. Tif, kamu tolong Tif ya.
Nanti kalau ambil, suruh mereka pegang, tolong difoto. Supaya kita tunjukkan kan kepada siapa? Kepada yang memberi. Kita juga berdoa kepada Tuhan. Ya, orang kan senang. Kalau orang kasih, kita bilang ini loh hasilnya. Kita sudah lihat ini. Kalau yang lalu-lalu saudara David yang kasih, ya kita tidak perlu foto lah, karena David kan lihat sendiri. Melia ini, Bu Melani ada di sini lihat sendiri. Ini kan tidak. Ini orang lain kita perlu. Ya apa kalau seumpama tidak mau, ya sudah. Saya tanya, kenapa kamu tahu Tiffany tidak mau? Karena mereka gengsi katanya. Mereka gengsi. Nah, kalau kita rendah hati, Tuhan itu senang loh sama kita. Kesia ngomong begini, Papa nanti kita wisuda. Nanti yang foto sama kita, guru saya sendiri yang foto. Kalau guru saya yang foto sama saya namanya Pak Lukas, 4 juta bayar. Tapi kita nanti difoto sama dia bilang terserah. Kau mau kasih baik, tidak kasih baik. Dia cuma pesan kepada Kesia. Kes ini kamu punya order ya, kamu punya order. Dia bilang, Pak ada teman-teman saya jago foto. Tapi mereka tidak dapat order. Tapi Kesia dapat. Kenapa? Karena orang bilang Kesia rendah hati. Saya tidak tahu dia rendah hati apa tidak. Bapak Ibu saja yang menilai. Karena saya tidak tahu. Karena katanya rendah hati. Kes, pertahankannya rendah hatimu yo. Kita didik anak-anak rendah hati. Makanya kalau saya bilang dari mimbar Kesia rendah hati, dia di atas angkat kepala terus jalan kayak gini, orang bilang bapak nih ngomong di mimbar puji anak-anaknya model kayak macam begini, katanya rendah hati. Rendah hati. Kemarin saya pulang dari olahraga, biarin anak-anak supaya mereka tahu. Manajer daripada Shangri-La. Saya sudah keluar dulu situ, dia ngomong kepada saya, Pak, Bapak punya anak Andre ini. Orangnya gini Pak ya, orang super Pak ya, rendah hati. Saya senang loh sama dia ini, anak ini. Saya senang dia ketemu siapa saja, ayo, saya senang loh. Saya senang loh Pak, saya senang sama anak ini. Saya senang, dia cerita. Sudah menikah tak? Belum. Loh kok udah dicari? Pak, ya wis bos sudah tahu. Itu urusan dia sudah. Saya udah capek. Coba kita ngomong capek. Gitu lah. Nah Bapak Ibu, rendah hati. Kalau kita rendah hati itu Tuhan sayang. Kembali lagi di sini. Tuhan minta. Dia kasih sama kita apa yang menjadi kebutuhan. Kebutuhan apa? Dia sudah siapkan. Ayo Bapak Ibu ke belakang. Kemarin Mama Dope bilang, biar Bapak, saya yang tangani. Ini sabu Pak, dia bilang. Semua datang ambil, ayo kita foto sama-sama. Tapi sebelum kita itu, di belakang ada jualan. Ya, biar dulu selesai mereka jual, semua baru pergi ke sana. Kalau tidak kan tidak bisa, ya kan? Mesti jual dulu. Apalagi kemarin Ivon mengatakan kepada saya, Om, saya mau coba. Karena saya ini bikin pangsit mie ini, saya merasakan. Saya jual di sana, saya kasih di perusahaan-perusahaan. Mereka bilang enak. Ini bukan mempromosikan, itu kata Ivon. Enak. Ya apa Om, saya jual 6 saja. Saya bilang enggak apa-apa, bawa saja. Yang penting bukan dari luar yang datang jual di gereja. Dari dalam, bawa saja. Ya, jual saja. Saya bilang. Makanya tadi saya mau omong Pak Toga Sirait yang biasanya aku makan mie gini segala semua beli ada. Selesai jual semua, oke kita ambil. Ya, itu berat loh. Kemarin saya angkat itu, kok berat sekali. Karena apa? Segalanya ada di dalam. Bayangkan susu. Ya, susu saja ada. Disiapkan semua Tuhan 4 sempurna 5 ambil 4 apa wis pokoknya begitulah. Ayo, Tuhan kita itu kaya. Jadi kalau kita dapatkan Tuhan, dapat segala-galanya. Minggu lalu Saudara Lisien dan Bu Novi, mereka pulang. Mereka tidak ambil
Ibu gembala ngomong, loh kenapa kau mereka tidak ambil? Jawablah. Kata Ibu Novi selama ibadah nangis terus. Loh kenapa nangis? Siapa yang pukul, siapa yang marah? Tidak. Dia merasakan hadirat Tuhan. Dia ingat kebaikan Tuhan, dia nangis terus. Jadi kemarin Ibu Gembala bilang, Bu Novi datang loh yo. Jangan sampai tidak loh. Nanti terlambat hilang loh. Ya gitu. Ya berek Bu katanya. Maka itu Bapak Ibu. Yang terakhir kita lihat. Apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan? Ya, nanti saya minta Saudari Tiffany, nanti yang urus foto dikasihkan saya dan saya kirimkan kepada orangnya ya. Haleluya. 7, ya. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia dan berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Lapar, maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh karena kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini, itu adalah satu perintah daripada Tuhan, bangunlah, makanlah dan minum. Elia ini yang dipercayakan Tuhan bangun. Ya. Karena perjalananmu masih jauh. Saya juga tadi pagi, Tuhan bilang bangun sudah. Tuhan, ini 3:30 Tuhan. Yus bangun. Mau tidur saya bisa, ayo bangun. Siap sudah, saya siap. Saya ke kantor. Saya coba makan, minum, ya, yaitu kebenaran firman. Makan roti yang sudah disiapkan, roti dunia, makan, minum kopi. Nah sekarang saya menyampaikan firman Tuhan, saya merasakan kekuatan yang begitu luar biasa. Muncul terus, Roh Kudus pimpin terus, Roh Kudus pimpin terus. Dan bisa saya menguraikan. Saya bersyukur kepada Tuhan. Semua kita bisa karena kekuatan Tuhan. Kita tahu hari Jumat disampaikan oleh Saudari Tiffany firman Tuhan. Dia mengatakan dia disuruh sama Andre, waduh gimana sampai rasanya tidak mau menolak. Tapi karena dia mau taat, dia lakukan. Dan kita melihat pada waktu itu. Saya bilang ini anak, dia sampaikan firman Tuhan. Kita ini mau kasih ayat saja satu, mesti kita buka, kita baca. Tapi dia waduh, ya oke, itu mungkin karena otaknya masih muda. Ya. Bisa mengerti waktu baca. Tapi dia bisa hafal semua titik koma. Ada tambah nah. Terus saya bilang dari sini, saya ngomong kepada istri saya ngomong kepada Kesia, saya ngomong kepada Andre untuk memotivasikan. Hari ini tidak baca tapi dia hafal. Hari ini tidak baca, kan biasanya kan kita baca. Ini tidak baca, dia hafal. Ya, tapi ada yang berkata tidak, dia bilang itu dia baca. Tidak, saya bilang kalau baca mari kita buka. Cara gini masih tunggu. Ini langsung ayat ini, ayat. Karena apa? Karena mau Tuhan berikan kemampuan. Karena mau Tuhan berikan kekuatan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Perjalanan kita ini masih jauh. Pergumulan kita ini masih jauh. Apa yang terjadi lagi? Ini COVID ini bukan hanya sekedar saja. Masih jauh. Kita butuh kekuatan Tuhan. Ya, butuh kekuatan Tuhan. Ayolah kita belajar. Berbahagialah orang yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Berbahagialah orang yang mau datang mencari kebenaran firman. Kita diberikan kekuatan. Tapi kalau kita hanya datang seperti Tuhan Yesus bilang, kamu datang ke sini hanya mencari karena mujizat. Kalau kita hanya dapat sesuatu saja habis, tidak ada apa-apa. Mohon maaf. Contoh, ya, kalau sebentar kita dapat, satu orang dapat 4, dapat 3, kita dapat. Ya, kita senang. Haleluya, puji Tuhan. Ya, tapi kita sampai ke rumah kan kita hanya bawa di dapur. Taruh. Ini kecap, ini sabun,
ini apa? Ini gula, ini. Kan itu. Kan masuk di mulut. Keluar ke jamban. Habis selesai. 1 minggu, 2 minggu habis. Tadi malam kakak saya ngomong, saya sengaja video kepada kakak saya. Kamu lihat, saya bilang. Ya, karena kakak-kakak saya orang itu juga kan pengusaha. Saya kepingin mereka itu menjadi dermawan-dermawan. Saya kepingin mereka juga tukang membagi berkat. Saya kirim kepada mereka supaya mereka melihat. Mereka tanya kepada saya, yang memberi ini orang kaya atau orang miskin? Saya bilang yang memberi ini adalah orang yang punya kekurangan. Lo bukan orang kaya, tidak punya kekurangan. Mereka ini punya pergumulan banyak. Mereka ini punya utang bank. Oh, utang bank, banyak utang. Saya bilang, wah hebat ya, dia bilang. Dalam kekurangan bisa berikannya. Masa utang bang, saya bilang. Kamu kok bisa tahu? Saya tahulah. Ini orang kerja pakai uang bank apa tidak kan tahu. Kita ini kan bekas pengusaha. Tahu. Oh iya ya. Jadi dia bilang pembagian ini bertahan sampai berapa lama? Dia bilang. Ya saya bilang kalau bagi ya paling 1 bulan lah. Habis 1 bulan. Ya. Tapi kan masih ada bulan depan lagi. Masih ada bulan depan lagi. Makanya Mama Dope bilang, Natal. Bagi lagi. Mama Dope bilang, kalau begitu Bapak saya tidak pulang. Dia bilang, biar Pak Kris tunggu sudah di sana. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tapi yang kita cari bukan itu. Yang kita cari Tuhan. Kita, Yesus Kristus. Dia segala-galanya yang mempunyai langit dan bumi serta seisinya. Tuhan Yesus memberkati ya. Saya minta pemusik singer ya. Nanti